Jadi kalau saudara-saudaraku nanti milih cat, pas lihat cat itu diinceng saja catnya dari jauh. Wah, itu cat bagus itu. Pas lagi diinceng lagi, nah itu cat standar ke bawah itu. Wah, kira-kira seperti itu saudara-saudaraku. Jadi nggak usah dilihat isinya, nggak usah dilihat ini. Kalau untuk yang dilihat isinya, insya Allah nanti kaligrafi Mbah Kabul akan di video selanjutnya. Nah, dulu sudah pernah saya luncur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku, tentunya masih di channelnya Kaligrafi Mbah Kabul. Semoga saudara-saudaraku di sana sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lancar segala aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya, dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saudara-saudaraku, untuk kesempatan video kali ini Kaligrafi Mbah Kabul ini belum mereview lagi yang gambar-gambar di sini nih saudara-saudara. Jadi untuk kesempatan video kali ini Kaligrafi Mbah Kabul akan sedikit berbagi tip membedakan cat interior eksterior alias cat tembok yang kualitasnya premium alias kualitasnya bagus dan yang kualitasnya standar ke bawah, tanpa membuka embernya, tanpa mencolet catnya di sini. Dilihatin mana yang bagus mana yang enggak, dirasa-rasa, cukup diinceng saja. Wah, itu seperti itu saudara-saudara kira-kira. Jadi kalau saudara-saudaraku nanti milih cat, pas lihat cat itu diinceng saja catnya dari jauh. Wah, itu cat bagus itu. Pas lagi diinceng lagi, nah itu cat standar ke bawah itu. Wah, kira-kira seperti itu saudara-saudaraku. Jadi nggak usah dilihat isinya, nggak usah dilihat ini. Kalau untuk yang dilihat isinya, insya Allah nanti Kaligrafi Mbah Kabul akan di video selanjutnya. Nah, dulu sudah pernah saya luncurkan juga yang perbedaannya antara cat yang kualitasnya premium sama cat yang kualitasnya biasa. Bukan berarti membanding-bandingkan, tapi sedikit tips saja. Jadi perbedaannya antara kualitas yang premium dan kualitas yang biasa. Jadi ini sedikit tipnya ini saudara-saudaraku. Jadi mungkin sedikit tip dari Kaligrafi Mbah Kabul ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang belum tahu ataupun yang masih bingung milih cat, pengen ngecat rumahnya, bingung milih merek apa, cat yang bagus, cat apa kan, terus nih apa cat ini cocok apa tidak itu. Nah, itu kira-kira seperti itu saudara-saudaraku. Jadi cat ini kalau untuk cat tembok baik eksterior maupun interior, jadi baik yang di dalam maupun yang di luar, itu kurang lebih hampir sama saudara-saudaraku. Cara membedakannya tanpa melihat isinya itu tadi. Jadi ini saudara-saudaraku, kalau untuk cat tembok yang kualitasnya premium itu biasanya itu kalengnya. Nah, ini jadi tipsnya itu ada di kalengnya, itu ada di embernya itu saudara-saudaraku. Nggak usah dibuka catnya, nggak usah dibuka embernya. Kalau saudara-saudaraku beli di toko, mau buka catnya dulu, semuanya kita pas sampai ke toko, intik sampai ke toko, Mbak boleh saya lihat dulu catnya, tak jajal dulu di tangan apa jajal di mana, ini kualitasnya bagus apa enggak yang ini. Nah kan otomatis kan enggak bisa ini saudara-saudaraku, jadi cuman bisa diinceng saja. Nah itu jadi ciri-cirinya itu cuman di embernya. Jadi ciri yang mudah dipahami, yang mudah diperhatikan itu insya Allah enggak meleset gitu saudara-saudaraku. Jadi di embernya itu saudara-saudaraku, kalau cat yang kualitasnya premium,
untuk cat tembok baik interior maupun eksterior. Tapi ini beda untuk yang cat waterproofing ini ya saudara-saudaraku. Saya untuk yang interior sama eksterior. Kalau untuk cat interior sama cat eksterior itu kalau yang kualitasnya premium itu biasanya kalengnya itu menggunakan satuannya itu liter L. Nah itu, jadi dia kalau yang premium itu biasanya 2,5 liter. Terus yang ember besarnya itu biasanya 20 liter. Nah itu saudara-saudaraku rahasianya. Jadi sebenarnya sepele ini saudara-saudaraku, aslinya kan sepele, tapi kadang mungkin kita jarang memperhatikan di itu. Kalau memang nggak di bidangnya ngecat itu jarang memperhatikan, makanya istilahnya kadang ada yang bingung terus belum paham apa gimana kan. Itu sebenarnya sepele, cuman di embernya. Kalau yang kualitasnya premium itu satuannya 2,5 liter, terus yang ember besarnya 20 liter. Nah kalau yang kualitasnya standar ke bawah itu biasanya ember yang kecilnya itu, ember yang sedangnya itu 5 kilo. Biasanya satuannya menggunakan satuan kilogram berat. Itu kan kalau kilogram itu berat. Kalau liter itu kan liter itu volume. Kalau literan itu kan 1 liter itu kan volumenya yang dihitung itu. Kalau kilogram itu kan beratnya, tentengannya itu. Makanya kalau yang embernya agak besar itu biasanya 5 kilogram. Nah itu cirinya itu kualitasnya catnya itu biasanya yang cat standar ke bawah. Itu kalau untuk yang ember besarnya biasanya 25 kilogram. Nah itu saudara-saudaraku, sangat jauh perbedaannya, setannya jauh. 20 liter sama 25 kg. Dari embernya aja udah kelihatan, di tenteng seperti ini udah jauh berbeda itu. Nah ini di sini yang agak menarik nih saudara-saudaraku, 20 liter sama 25 kilo, terus 2,5 liter sama 5 kilo. Loh ini saudara-saudaraku. Jadi untuk harganya sendiri ini berlaku hampir ke seluruh brand ini saudara-saudaraku. Hampir rata-rata merek-merek cat ya sama, hampir seperti itu. Jadi biasanya setiap merek cat itu mempunyai cat yang andalannya itu, yang kualitasnya premium. Jadi ada juga yang kualitasnya standar ke bawah. Jadi menyesuaikan ya pembelinya, istilahnya menyesuaikan pembelinya mau milih yang mana kan. Jadi ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya standar ke bawah itu. Jadi untuk harganya sendiri yang kualitas premium ini sama yang kualitas standar itu biasanya jaraknya itu sangat jauh. Kalau yang kualitasnya premium alias kualitasnya bagus itu meskipun yang MATT, meskipun yang SHEN, meskipun yang ngedrop, apapun yang gloss, yang semi mengkilat, itu biasanya harganya sangat tinggi. Nah sedangkan yang standar ke bawah itu harganya cenderung jauh lebih murah. Nah di situ yang membuat bingung itu saudara-saudara. Padahal kalau menurut kasat mata, nah itu kan kalau kita lihat, nah ini cuma 20 liter. Nah yang satu ini 25 kilo. Nah kok harganya yang ini bisa 3 kali lipat, malah kadang bahkan bisa lebih. Harganya itu dibandingkan yang 25 kilo ini tadi, harganya bisa 3 kali lipat lebih. Nah itu kadang kan kita sebenarnya karena kita nggak sering nggak sering ngecat. Kalau untuk saudara-saudaraku yang nggak biasa, nggak tukang ngecat itu kan nggak memperhatikan di situ. Makanya kadang kan ya nggak, istilahnya nggak dipasati, istilahnya itu nggak dipahami, nggak dipahami istilahnya seperti itu. Jadi kadang kita kan bingung, wah ini banyak kok harganya murah, sedangkan ini sedikit
harganya 3 kali lipat lebih mahal. Nah di situ perbedaannya saudara-saudaraku, karena cat itu kalau meskipun cat itu kalengnya itu, embernya itu lebih sedikit, isinya lebih sedikit, kiloannya itu lebih sedikit dibandingkan yang 25 kilo. Biasanya kalau menurut pengalaman saya itu cat yang kualitasnya premium itu biasanya daya sebarnya dia luas, lebih luas dibandingkan yang cat kualitasnya biasa itu. Dan terus daya tutupnya itu, daya apa namanya, biasanya daya penutupannya itu lebih ini saudara-saudaraku, daya tutupnya itu lebih jos istilahnya itu kan, serot itu biasanya sudah istilahnya sudah gayeng lah, kalau bahasa saya itu seperti itu, sudah wow itu. Jadi kurang lebih seperti itu saudara-saudaraku. Jadi meskipun dari merek cat apa wae itu biasanya rata-rata seperti itu. Ini kalau kadang kan saudara-saudara kan bingung milih ini cat apa yang bagus, cat apa yang bagus, itu dari hampir keseluruhan merek-merek cat itu yang banyak di pasaran-pasaran itu rata-rata seperti itu. Meskipun dari yang Jotun, dari yang Mowileg, dari yang Dulux, dari Nippon Paint, dari Propan, terus dari Dana Paint dan lain sebagainya, masih banyak merek-merek cat. Itu biasanya ada yang kualitasnya premium dan ada yang kualitasnya standar ke bawah. Jadi disesuaikan dengan apa namanya pembelinya tadi. Tinggal kita mau milih yang mana. Dan cirinya itu kalau yang kualitasnya premium, kualitasnya bagus untuk cat tembok itu biasanya dua satuannya menggunakan liter. Kalau yang standar ke bawah biasanya satuannya menggunakan kilo. Nah itu. Nah kalau sudah berbicara ke ininya saudara-saudaraku, ke sudah dibuka embernya, terus sudah ini ya, nanti bisa dirasakan istilahnya apa namanya perbandingannya antara yang kualitasnya premium dan yang kualitasnya standar. Jadi disesuaikan. Biasanya kalau ciri yang agak mudah agak mudah kita rasakan itu, kalau untuk yang kualitasnya premium itu biasanya catnya lebih mengaret, istilahnya lebih molor, elastis. Kalau yang kualitas biasa biasanya tidak elastis. Kalau standar ke bawah itu biasanya catnya tidak elastis. Jadi kalau untuk yang premium itu biasanya dia banyak mengandung seperti karet, kayak sejenis, dia itu bisa mengkilat kayak setengah kayak resin itu kan, kayak apa namanya, kayak model akrilik gitu, mengkilat itu saudara-saudaraku. Meskipun yang dop juga, dopnya lain sama yang kualitasnya biasa. Dan dari segi warnanya juga biasanya kalau yang cat kualitasnya standar ke bawah itu biasanya warnanya beda. Meskipun waktu pengecetan itu warnanya cerah, itu biasanya dalam tempo apa namanya rentan waktu tertentu itu dia mudah memias. Kalau untuk yang kualitasnya premium biasanya lebih tahan warnanya itu, kinclongnya itu lebih tahan lama, apalagi di eksterior. Kalau untuk dari kaligrafi Mbah Kabul sendiri, kalau dari saya sendiri sedikit untuk saudara-saudaraku, kalau untuk eksterior kalau bisa ya usahakan yang premium catnya, karena apalagi bangunannya bangunan bagus, bangunannya sudah bangunan mewah, itu kalau pakai cat biasa sayang dindingnya, sayang bangunannya, nanti pengennya ngirit tambah ngecat, ndak istilahnya beneri lagi. Kalau cat yang kualitasnya premium dia lebih tahan lama alias lebih awet. Jadi kurang lebih seperti itu saudara-saudaraku, sedikit tip dari kaligrafi Mbah Kabul untuk membedakan cat yang kualitasnya premium dan kualitasnya standar ke bawah, melihat dari embernya saja,
nggak dibuka chatnya. Jadi nanti kalau yang dibuka chatnya, insya Allah untuk video selanjutnya saya coba saya saya praktekkan. Di video saya dulu sudah pernah ada saya saya luncurkan, yang itu bukan berarti saya membanding-bandingkan antara merek chat, tapi hampir setiap merek chat itu ada yang kualitasnya premium dan ada kualitasnya standar. Jadi tergantung dari saudara-saudaraku mau milih yang mana, milih yang standar ke bawah apa milih yang premium, itu kan dari kita masing-masingnya itu ya. Kalau untuk saya sendiri saja kan masih pakai yang standar ke bawah ya, sesuaikan dengan keadaan saya kan, saya milih yang standar ke bawah. Paling ya ada sedikit saya akal-akali lah itu biar rasanya agak premium dikit itu saudara-saudaraku. Jadi itu akal-akalan saya aja itu kan saudara-saudaraku, untuk karena belum bisa beli yang premium ya, yang standar dulu, kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung dari saudara-saudaraku sendiri mau milih yang premium, mau milih yang standar, dan ciri-cirinya itu kurang lebih seperti itu saudara-saudaraku. Dari sedikit dari kaligrafi Mbah Kabul, semoga video saya ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku. Kalau ada salah-salah kata ataupun yang kurang pas, kurang berkenan, kaligrafi Mbah Kabul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kalau ada yang perlu ditambahi saran-saran dan masukannya, saudara-saudaraku bisa diisi di kolom komentar. Jadi di atas langit masih ada langit lagi. Mungkin saya tahu mungkin ada saudara-saudaraku yang lebih handal dan lebih profesional memang di bidangnya chat, ya mohon untuk ditambahi, diperlengkap lagi. Jadi sambung silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Sekian dulu dari kaligrafi Mbah Kabul, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.